dianjurkan untuk belajar agama itu langsung kepada sumbernya, yaitu kepada Rasulullah, meskipun bapaknya adalah sahabat. Wa fi aidan annal afdhala bil muta'allim an yaqsida min ulama'i asrihi. Ya, disarankan juga ini menjadi bagian dari keutamaan bagi seorang santri, murid, pelajar agar datang langsung menemui ulama-ulama zamannya dengan kriteria al-aufa ilman, yang ilmunya itu paling mumpuni, wal a'la fahman, pemahamannya itu paling memadai. Nah, ini pondoknya Ashabus Suffah ini ya. Jadi cikal bakal pondok pesantren. Jadi sepakat ya kalau ditanya asal usul pondok pesantren dari siapa? Rasulullah lah. Karena Nabi sudah melakukan ini. Santrinya ada nggak? Ada. Sekarang syarat pesantren, coba rukunnya pesantren apa? Satu apa? Kiai. Siapa kiainya? Rasulullah. Terus yang kedua, siapa santrinya? Sahabat. Nah, kemudian ketiga apa? Masjid ada nggak? Tidak ada Masjid Nabawi. Terus apa? Asrama ada. Kanan kiri terus apa lagi? Kitab. Kitab, ngaji kitab. Oh, bukan kitab lagi itu mah ya. Oh. Iya, iya kan? Luar biasa kan? Ada semua. Ya. Faqimu fi wa'allimu musulukam sholih fa idza hadaratis shalah falyu'azzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Nah, apabila sudah datang waktu sholat, ayo azan. Nah, lalu salah satu jadi imam. Siapa? Akbarukum. Kriterianya akbarukum tuh yang senior ya. apanya? Kalau di sini Apanya? Coba itu ininya belum dibahas tuh, saya nomor 3 tadi. Jadi minal umuri ta'limiyah, dalam hadis ini itu ada banyak sekali nilai-nilai pendidikan. Di antaranya ibtihalu syababi jama'atan ilal alim. Jadi budaya pergi mondok secara bersama-sama menuju tempat seorang alim itu sesuatu yang sunnah ya. Lihatlah qaumin huna ilma, untuk belajar. Wa liya'khudhu anhu fiqha fiddin, ya, untuk memahami agama. Wa liyastahibuhu fatratan minaz zaman, juga agar bisa berinteraksi secara langsung dengan orang alim tadi ya. Fayashhadu minhu sulukahu, dengan demikian secara langsung itu bisa melihat dan mengamati suluknya, wa hadiyahu wa amalahu, demikian pula petunjuknya dan juga amalannya. Fatastaniru bidzalika afhamuhum biqurbihim minhum wa mulazamatihim lahu, dengan demikian maka pemahamannya itu akan tercerahkan lantaran kedekatan mereka dengan seorang yang alim tadi, juga karena mulazamahnya. Wa ya'khudul ilma masuban bil amali bihi. Mulazamah itu apa? Mulazamah itu musahabah, artinya kalau yang dicontohkan oleh guru-guru kita itu ya seperti murid itu mengabdi kepada gurunya. Mulazamah. Mulazamah, Pengabdian ya. pengabdian. Ya bisa juga, bisa berinteraksi secara langsung. Ya kalau dalam bahasa Imam Syafi'i, wasuhbatul ustaz, begitu. Wa ya'khudul ilma masuban bil amali bih. Yang paling penting itu belajar sambil praktek, begitu ya. Fa yakunu awduha fi nufusihim wa tiyaba fi sulukihim. Itu akan sangat baik, bahkan lebih baik. Kama kana sya'nu sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'hu, sebagaimana apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena ini kan ceritanya cerita anak-anak sahabat sebetulnya. Sahabat tadi anak-anak sahabat. Wa fi hadzal hadits aidan an-nadhru ila dzatihi syarifah sallallahu alaihi wasallam allati hiya majma'ul qudwati wa namuzajul insanil kamil. Jadi dalam hadis ini juga dijelaskan, maksudnya nilai pendidikannya itu bagi mereka berkesempatan untuk melihat secara langsung sosok Rasulullah SAW sebagai majma'ul qudwah, sebagai apa? Iya, sebagai pusat keteladanan, begitu ya. Wa namuzajul insanil kamil, juga sebagai prototipe dari manusia yang sempurna. Wa fi aidan, nilai pendidikan lainnya, ta'allum ahkam syariat minhu sallallahu alaihi wasallam,
Jadi untuk belajar agama itu langsung kepada sumbernya, yaitu kepada Rasulullah. Meskipun bapaknya adalah sahabat. Wa fi aidon annal afdala bil muta'allim an yaqsida min ulama'i asrihi. Ya, disarankan juga ini menjadi bagian dari keutamaan bagi seorang santri, murid, pelajar agar datang langsung menemui ulama-ulama zamannya dengan kriteria al-aufa ilman, yang ilmunya itu paling mumpuni, wal a'la fahman, pemahamannya itu paling memadai. Wa haula isyabab sahabatan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bapak-bapak mereka itu adalah para sahabat. Iltaqu bihi wa akhadhu anhu, yang secara langsung belajar kepada Rasulullah SAW. Wa alimu minhu, pemahaman mereka juga adalah pemahaman Rasulullah. Wa maktafa haula isyabab bil akhdi minhum, ternyata mereka itu tidak cukup hanya belajar dari bapak-bapaknya saja. Bal qasdu sayyidul ulama, tapi juga datang untuk belajar kepada sayyidul ulama yang tidak lain adalah Rasulullah. Wa tajal anbiya, ya, mahkotanya para nabi. Wa alam al-basari sallallahu alaihi wasallam. Wa khassa Rasulullah SAW huna al-akbar bil imam risalatu fihim nadhran ila tasawihim fil ilmi wa ta'allum minhu alaihi wassalatu wassalam. Jadi adapun tadi yang disuruh imam adalah yang paling senior, pertimbangannya karena mereka itu sama selevel dalam pengetahuan begitu. Fa itasawwu fi dzalika kana wasful kibari fihim sifatan mubayyizatan lil kabiri ala man dunahu fi sinni. Karena pemahamannya, pengetahuannya sama, maka kemudian al-kibar, senioritas itu dijadikan sebagai kriteria pembeda. Jadi intinya sama. Fayuqaddamul kabir. Oleh karena itu yang didahulukan adalah yang paling senior. Amma idza kana ba'dhum a'laman ba'd fayuqaddamul a'lam 'ala man siwahu. Adapun kalau misalkan di antara mereka itu ada yang lebih alim, lebih pandai, lebih paham, maka yang diutamakan adalah yang paling alim. Li'anna sifatal ilmi a'lamu wa asyrafu min sifati kibaris sin. Karena sifat ilmu, keilmuan, pengetahuan itu dianggap lebih mulia daripada sekedar senioritas.